semuanya, perkenalkan saya Nora Willy Ovalia dari Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Lampung. Tahukah kamu bahayanya pestisida bagi petani? Pestisida adalah bahan kimia untuk membunuh hama dan gulma. Namun, saat disemprot, pestisida tidak hanya mengenai tanaman, tetapi juga bisa terhirup oleh petani yang menempel di kulit dan mencemari lingkungan. Inilah yang disebut dengan paparan pestisida. Halo sahabat tani dan seluruh masyarakat Indonesia. Tahukah Anda, setiap hari petani kita berhadapan langsung dengan bahan kimia berbahaya yang bernama pestisida. Sayangnya, banyak dari mereka menyemprot pestisida tanpa memakai alat pelindung diri atau APD. Tidak sedikit juga petani yang hanya mengenakan kaos, celana pendek, dan sendal saat menyemprot. Mereka berpikir itu hal biasa, tapi faktanya, pestisida yang dihirup atau menempel di kulit itu bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Tanpa masker, pestisida masuk melalui saluran pernapasan. Tanpa sarung tangan, cairan kimia langsung menyentuh kulit. Tanpa pakaian tertutup, seluruh tubuh terpapar. Akibatnya, petani bisa mengalami pusing, mual, muntah, kulit gatal-gatal, mata perih. Itu baru gejala jangka pendek. Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan hati, gangguan saraf, bahkan kanker. Lalu, mengapa banyak petani tetap tidak menggunakan APD? Paparan juga tidak hanya berdampak pada petani. Sawah seringkali menjadi tempat bermain anak-anak petani. Terbuka, luas, dan menyenangkan. Mereka berlarian, tertawa, bermain air di pematang. Tapi, tanpa mereka sadari, ada bahaya tak kasat mata yang mengintai, yaitu pestisida. Ketika petani menyemprot tanaman, butiran kecil pestisida menyebar melalui udara dan menempel di daun, tanah, dan air irigasi. Meski penyemprotan sudah selesai, residu pestisida masih tertinggal. Anak-anak yang bermain di area ini bisa terpapar melalui kulit mereka yang sensitif, menghirup sisa uap pestisida, bahkan tanpa sengaja menelannya saat memasukkan tangan ke mulut. Jenis-jenis pestisida berdasarkan sasarannya. Yang pertama ada herbisida, yang kedua ada nematisida, dan yang ketiga ada fungisida. Yang keempat ada insektisida, dan yang kelima itu ada moluskisida. Selanjutnya ada rodentisida, selanjutnya ada bakterisida, dan ada akarisida. Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia dalam urusan penggunaan pestisida. Berdasarkan data tahun 2021, Indonesia berada di bawah Brazil dan Amerika Serikat. Tapi, penggunaan pestisida dalam jumlah yang besar ternyata berbahaya dan bisa menyebabkan bahan makanan yang biasa dikonsumsi terkontaminasi oleh racun. Dan apabila ini tidak diawasi dengan baik, maka akan merusak ekosistem pertanian dan air. Sebuah riset menyatakan cemaran pestisida terhadap bahan pangan sempat terjadi di daerah Brebes dan Indramayu. Riset lain juga menemukan pestisida jenis organoklorin mencemari perairan air laut dan kerang hijau di pesisir Tambak Lorong Semarang. Tahukah Anda, jumlah tenaga kerja di Indonesia saat ini meningkat hingga 124 juta orang, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sebesar 31,7 juta orang. Di sektor tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang mengandalkan pestisida sebagai bahan yang digunakan untuk mencegah tanaman terkena hama.
Tercatat dari tahun 1998 hingga tahun 2000, pengguna pestisida oleh petani di Indonesia mencapai hingga 17.977,2 ton. Sebaik-baiknya pestisida yang sangat bermanfaat meningkatkan hasil panen para petani itu, tetaplah memiliki resiko yang terkadang dikesampingkan oleh petani-petani kita. Data dari WHO, pestisida merupakan salah satu bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Bahkan angka kematian karenanya sekitar 2 juta orang per tahun. Dampak bahaya dari bahan kimia ini adalah menyerang kesehatan syaraf, mata, pernafasan, reproduksi, penyebab kanker, dan yang paling sering terpapar adalah bagian kulit. Cipratan dari pestisida dapat menyebabkan reaksi alergi kulit, iritasi kulit, kelainan kuku, juga dapat menyebabkan kulit terbakar jika terkena paparan dalam jangka panjang dan berulang. Gangguan saraf seperti yang ditandai dengan nyeri, kesemutan, kram otot, dan gangguan mata berupa iritasi mata. Aktivitas para petani, kehidupan berjalan dengan ritme yang teratur. Setiap pagi, para petani berangkat ke sawah, membawa harapan bahwa hasil panen kali ini akan lebih baik dari sebelumnya. Tingkat pencemaran pestisida di desa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Namun, di balik semangat dan ketekunan itu, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu kesehatan mereka sendiri. Tidak hanya petani pria, ibu-ibu dari kelompok wanita tani pun menghadapi tantangan yang serupa. Mereka bekerja di sawah, mengolah hasil panen, sekaligus mengurus rumah tangga. Dengan beban kerja yang begitu besar, banyak dari mereka mengalami kelelahan berkepanjangan, nyeri otot, bahkan anemia. Tanpa menyadarinya, belum lagi jika makanan sehari-hari kurang bergizi atau tidak cukup waktu untuk beristirahat.
petani ditemukan tewas meninggal dunia di kawasan perkebunan Gampung Cotgire, Kecamatan Cotgire, Aceh Utara, usai menyemprot hama pada tanaman cabai. Korban diduga keracunan pestisida dan sempat dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan. Kondisi udah nggak sadar, kejang-kejang, terus mengeluarkan cairan itu dari hidung, dari mulut. Cairannya itu berwarna kuning kecoklatan, tapi baunya tuh kayak khas pestisida gitu, kayak memang racun ya kan. Sesak napas dia, terus kejang-kejang. Habis itu meninggal? Enggak lah, jam 12.40 baru dia exit. Setelah kami ambil tindakan di sini, kita pasang infus, kita berikan injeksi. Semampu kami lah di sini kami berikan pertolongan pertama. Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri atau APD. APD atau alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Setiap lingkungan kerja memiliki potensi bahaya keselamatan dan kesehatan pekerja. Ada 4 syarat alat pelindung diri, yaitu 1. Harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja sesuai dengan sumber bahaya yang ada. 2. Tidak mudah rusak. 3. Tidak mengganggu aktivitas pekerja. 4. Nyaman dipakai dan tidak menimbulkan bahaya baru. Dalam penggunaan APD untuk melindungi tenaga kerja, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. APD sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan terlindungi. 2. Periksa APD sebelum dipakai untuk mengecek apakah ada kerusakan. 3. Selalu mengambil dan menyimpan kembali APD pada tempatnya setelah selesai digunakan. 4. APD dibersihkan secara berkala. Namun perlu diingat bahwa A. APD merupakan perlengkapan untuk mengurangi akibat dari kecelakaan kerja dan APD tidak menjamin pemakainya pasti terbebas dari kecelakaan. Artinya, petani tetap perlu berhati-hati untuk menjaga keselamatan kerja mereka. B. Selain itu, APD sebaiknya hanya digunakan oleh 1 orang saja. Jika digunakan secara bergantian, APD dapat menularkan penyakit. Dalam penggunaannya, terdapat 7 jenis dan fungsi APD, yaitu 1. Pelindung kaki, berguna untuk melindungi kaki dari kemungkinan luka akibat terbentur dan tertusuk, luka akibat tumpahan dan percikan, luka terjepit, luka tersengat listrik, luka akibat kondisi cuaca, panas, dingin dan lembab, luka akibat tergelincir. 2. Pelindung kepala. Saat menggunakan helm atau pelindung kepala, pastikan bahwa helm tidak rusak, retak, atau tertekuk. Alat pengencang kepala atau suspensi di dalam helm sesuai dengan posisi kepala dan nyaman selama menggunakan helm. 3. Pelindung pernafasan. Tanda bahwa lingkungan kerja memiliki potensi pencemaran udara, contohnya lingkungan kerja berdebu, terdapat bahan kimia yang mengeluarkan uap, lingkungan kerja berasap, terdapat semprotan bahan kimia atau gas. 4. Pelindung telinga. Telinga dapat terganggu karena kondisi lingkungan yang memiliki tingkat kebisingan suara yang tinggi. Jika telah merasa terbiasa dengan kebisingan, saat itulah kita harus berhati-hati terhadap gangguan sistem pendengaran. Lindungi telinga dari kebisingan suara dengan cara memasang sumbat telinga atau memasang penutup atau pelindung telinga. 5. Pelindung mata. Beberapa bahaya yang dapat mencederai mata yakni debu, serbuk, uap, atau material kecil lainnya yang dapat masuk ke dalam mata. Untuk melindungi mata bisa menggunakan kacamata pelindung, kacamata glove, atau kacamata dengan pelindung wajah. 6. Pelindung tangan.
Tangan dapat mengalami cedera atau luka saat menggunakan peralatan atau mesin yang tajam, bahan kimia, gigitan atau sengatan hewan, arus listrik, dan suhu panas. Untuk melindungi tangan bisa menggunakan sarung tangan berbahan kulit, sarung tangan anti gores, atau sarung tangan lateks. 7. Pelindung badan. Kelengkapan alat pelindung badan contohnya adalah celemek atau apron, melindungi bagian depan tubuh si pemakainya dari semprotan pupuk atau pestisida. Jas pelindung badan. Jas pelindung badan melindungi seluruh bagian tubuh. Jas laboratorium. Biasa digunakan di dalam laboratorium untuk menghindari pakaian terkena bahan kimia. Sekian penjelasan mengenai alat pelindung diri. Mari mempraktikkan prosedur kerja yang sesuai dengan keamanan dan keselamatan kerja. Sampai jumpa di materi lainnya ya.